Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Mutiara Anissa dengan NIM 203141036 dan rekan saya Rofihatul Muna dengan NIM 203141057. Di sini kami akan membahas tentang teori perkembangan. Teori perkembangan adalah teori yang memfokuskan pada perubahan-perubahan yang berkembang baik dari struktur jasmani atau biologis, perilaku, dan fungsi mental pada manusia dalam berbagai tahap kehidupannya. Menurut Monstikal dan kawan-kawan, pengertian perkembangan sebagai suatu proses ke arah yang lebih sempurna dan tidak dapat berulang kembali. Perkembangan adalah bertambah kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. B. Teori-teori perkembangan. 1. Teori psikodinamika. Teori psikodinamika adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dan aspek-aspek psikologis tersebut yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Adapun dua ahli yang termasuk dalam pengkajian teori psikodinamika dalam Sigmund Freud dan Erik Erikson. A. Teori psikodinamika Freud. Sigmund Freud merupakan pelopor teori psikodinamik. Teori ini berfokus pada masalah alam bawah sadar sebagai salah satu aspek kepribadian seseorang. Freud yakin bahwa kepribadian manusia memiliki 3 struktur penting, yaitu ego, id, dan superego. Id merupakan struktur kepribadian yang asli yang berisi segala sesuatu yang secara psikologis telah ada sejak lahir, termasuk insting-insting id merupakan survivor energi psikis dan menyediakan seluruh daya untuk menggerakkan kedua struktur kepribadian lainnya. Ego adalah struktur kepribadian yang berusaha dengan tuntutan realitas. Ego disebut sebagai badan pelaksana kepribadian karena ego membuat keputusan-keputusan rasional dan memiliki fungsi tertentu. Superego adalah struktur kepribadian yang merupakan badan moral kepribadian. Perhatian utamanya adalah memutuskan apakah sesuatu itu benar atau salah sehingga ia dapat bertindak sesuai dengan norma-norma moral yang diakui oleh masyarakat. Menurut Freud, salah satu cara orang mengurangi atau menghilangkan kegelisahan dan konflik adalah dengan menggunakan mekanisme pertahanan, yang merupakan alat yang dapat mengubah realitas yang ada dengan tujuan untuk memperkecil sakit jiwa. Mekanisme pertahanan digunakan secara tak sadar dan menjadi patologis atau penyakit jika digunakan secara berlebihan. Beberapa mekanisme pertahanan diri. 1. Reception atau penekanan. Berkenan dengan dorongan hati yang tidak pantas dengan pendesaknya ke dalam pikiran tidak sadar. Dorongan ini terus menyebabkan konflik dan menggunakan pengaruh yang kuat terhadap perilaku kita. 2. Regression atau kemunduran. Kembali ke bentuk-bentuk awal atau kembali pada kemampuan tahap perkembangan sebelumnya, yaitu bentuk anak-anak. Dari perilaku ketika menghadapi kegelisahan, misalnya anak yang sudah bersekolah di sekolah dasar kembali ngompol atau menghisap ibu jari. Yang ketiga, sublimation. Menggantikan perilaku yang tidak disukai atau yang tidak layak dengan perilaku yang diterima secara sosial. Misalnya,
Remaja yang merasa marah dan ingin sekali memukul temannya melakukan kegiatan olahraga untuk melampiaskan rasa marah tersebut. Yang keempat, displacement atau penggantian. Mengubah emosi yang kuat dari sumber frustasi dan melepaskannya kepada objek atau orang lain. Misalnya, seorang anak yang marah pada temannya kemudian melampiaskan perasaannya pada hewan peliharaannya. Yang kelima, reaction formation atau pembentukan reaksi. Bertindak yang sepenuhnya melawan dengan perasaannya untuk menyembunyikan perasaan-perasaan atau kecenderungan yang tidak diterima. Sebagai contoh, seseorang yang menyukai orang lain tetapi justru memperlihatkan perilaku seolah-olah membenci orang yang ia sukai tersebut. B. Teori psikososial Erikson. Erik Erikson adalah salah seorang teoritis bernama bidang perkembangan tentang hidup. Erikson mengatakan bahwa individu berkembang dalam tahap-tahap psikososial yang berbeda dengan tahap-tahap psikoseksual. Perkembangan manusia dibedakan berdasarkan kualitas ego dalam 8 tahap perkembangan. 4 tahap pertama terjadi pada masa bayi dan masa anak-anak. Tahap kelima pada masa adolesan atau remaja, dan 3 tahap terakhir pada masa dewasa dan usia tua. Dari 8 tahap perkembangan tersebut, Erikson lebih memberikan penekanan pada masa remaja atau adolesan. Peran teori psikodinamika dalam perkembangan. 1. Mengatur desak-desakan dan dorongan yang sampai pada kesadaran. 2. Mengarahkan suatu perbuatan agar mencapai tujuan-tujuan yang dapat diterima. 3. Berpikir logis. 4. Mendorong ego untuk menggantikan tujuan-tujuan realistis dengan tujuan-tujuan moralistis. 5. Merintangi impuls-impuls id. Peran pengasuhan dan lingkungan menjadi hal yang sangat penting dalam menentukan perkembangan hidup individu. Dalam pandangannya, Erikson menyatakan bahwa masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam perkembangan psikososial individu. Peranan ini dimulai dari aturan atau budaya masyarakat sampai pola asuh orang tua. Materi yang kedua adalah teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik adalah sebuah teori yang mempelajari tingkah laku manusia. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar untuk memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Dengan kata lain, mempelajari tingkah laku seseorang seharusnya dilakukan melalui pengajuan dan pengamatan atas tingkah laku yang terlihat, bukan dengan mengamati kegiatan bagian-bagian atau tubuh. Teori ini menggunakan pengamatan sebab pengamatan merupakan suatu hal penting untuk melihat terjadi atau tidaknya perubahan tingkah laku tersebut. Berikut adalah tokoh-tokoh behaviorisme. Yang pertama adalah B.F. Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Wilson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal. Behaviorisme menekankan studi ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan menentukan lingkungan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku. Oleh karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman lingkungan. B. Albert Bandura tahun 1925. Bandura lahir di Kanada, memperoleh gelar PhD dari University of Law dan kemudian mengajar di Stanford University sebagai seorang behavioris. Bandura menekankan teorinya pada proses belajar tentang respon lingkungan. Oleh karenanya, teorinya disebut teori belajar sosial. Prinsipnya adalah perilaku merupakan hasil interaksi saling berhubungan antara pengaruh tingkah laku, kognitif, dan lingkungan.
Singkatnya, Bandura menekankan pada proses modeling sebagai sebuah proses belajar. Inti utama dalam teori ini adalah bahwa dalam belajar tidak hanya ada reinforcement dan punishment saja, namun menyangkut perasaan dan pikiran. Teori belajar sosial menyatakan tentang pentingnya manusia dalam proses belajar yang disebutnya dengan sebutan proses kognitif. Yang kelima adalah hukuman. Untuk memperbaiki tingkah laku, hukuman hendaknya diterapkan di kelas dengan bijaksana. Wabarakatuh.